Oke, teman-teman semua, kembali lagi sama gua Marcel Yusuf Panggabean yang akan menjadi host kalian di acara Jam with Mates. Ya, teman-teman, di sini kita udah kedatangan 2 guest star hari ini. Siapa? Coba perkenalan, namanya siapa, masnya? Halo, sahabat kawan-kawan, nama gue Rafa. Rafa. Oke. Halo semuanya, kenalin nama gue Nale. Nalegra. Oke, kalian ini karena ini Jam with Mates ya, berarti yang berhubungan dengan musik. Kalian ini band apa nih? Kita kebetulan dari band Juicer. Oke. Aslinya nih berapa orang kalian? Aslinya kita itu berlima. Cuma Aslinya Iya, berlima. cuman Ada yang lagi. available baru kita berdua nih. Oke, yang lain pada sibuk ya. Iya. yang lain sibuk sempro atau enggak Gawe. uas yang lain gawean Iya, banyak lah pokoknya. Iya, gitu deh. Oke. Nah, ini kita sebelum ngomongin ke Juicer ya, gue pengen tahu ceritanya gimana awalnya kalian bisa masuk band Juicer itu, gimana ceritanya? Hubungan sama lu sih sebetulnya Sel. Sama gue, Dari project awal kita alias Apa Sarjana Disco. Sarjana Disco. Apa Iya. tuh Sarjana Disco? Jadi Tipis Sarjana aja. Disco tuh project buat ospek kita, namanya Pro-Orientation. Waktu kita maba, kita bikin MV, nama bandnya Sarjana Disco. Dan kebetulan foundernya Juicer, Jule, itu salah satu orang yang hadir waktu syutingan kita dan ngelihat bahwa oke, ini anak band adalah gitu. Gak lama kemudian muncullah entitas namanya Wire Studio Musik. Dan di situ mereka bikin panggung namanya Wirehouse. Jule ditawarin, "Le, mau nggak Juicer manggung di Wirehouse?" gitu. Waktu itu masih solo project formatnya, tapi dia mau ngeband kayak boleh deh gitu. Terus telepon lah satu-satu. Lu mau ikut nggak? Le, lu mau ikut nggak? Van, lu mau ikut nggak? Bawa, coba latihan, manggung, ternyata oke, ini works. Kayaknya bisa jadi band deh. Simpelnya Jadi gitu. emang awalnya tuh nggak berencana untuk lanjut juga ya, maksudnya kayak Iya. Cuma untuk saat itu one doang. time One-off only. doang itu, Iya. one-off doang awalnya. Buat nyoba-nyoba, karena memang dia kan solo project ya, terus tiba-tiba kayak coba ya format band asik juga nih, terus ya kedapetan kita nih, kita Iya. bertiga. Nah, di grup Juicer itu kita kan berlima, 2 itu dari angkatan 22, 3 itu dari angkatan 24. 24. Iya gitu jadinya. Berarti tiga-tiganya ini dari Sarjana Disco ini. Yes, Iya, betul. iya. Oke. Dan kita juga di Juicer itu menggang alat musik yang sama, Oh kayak iya. yang dari Sadis gitu. Iya. I see. Nah, berarti gue pengen tahu waktu lu di awal ditawarin, apa yang lu pikirin waktu itu? Seneng Apa yang banget. Seneng banget. Seneng banget. Soalnya posisinya waktu itu di kuliah wishlist gue punya drummer session. Terus Julia telepon gue kan, "Rafa mau jadi drummer session gue nggak?" Gue kayak, oke, kena nih wishlist 1. Gas gitu, seneng banget. Oke, kalau lu Iya. Excited banget. langsung gas. Langsung gas. Kalau Nale Kalau gimana? gue jujur aja gue takut. Takut. Bukan takut kayak gimana ya, cuman gue kayak, hah ini beneran nih gue disuruh ngeband nih. Karena tidak ada di pikiran gue bakal masuk band. Oh iya. Gue kira di Sadis doang, cuma dan di Sadis kan juga main-main doang ya. Terus gue kayak, iya bang, ntar gak ya, gue tanya Irfan dulu ya, gue tanya Rafa dulu ya. Kan kalau dia bilang tuh kayak, Rafa tuh udah fix banget. Cuman dia bilang Irfan tuh masih tentatif. Yaudah bang, gue obrolin dulu sama Irfan ya, gitu. Terus kayak Irfan bilang, gue dulu bilang kayak, Van kalau lu iya, gue iya deh. Terus kayak, ya sama, gue juga mau kalau misalkan lu mau. Jadi kayak, yaudah deh kita coba bareng-bareng ya. Yaudah akhirnya gitu deh, coba bareng-bareng. Zop, akhirnya masuk semuanya. Berarti awalnya lu nggak terlalu pede kah untuk Iya. kayak masuk band nih yang serius? Iya, jujur gue kayak masih kayak, hah, nyampe di tahap ini nih gue nih. Soalnya apa posisinya itu kan gue juga masih maba dan ditawarinnya sama cutting 22 sama 24 tuh agak Jujur jarak dua tahun ya. Iya. Jadi kayak agak awkward gitu jujur awalnya. Gotcha. Jadi kayak gitu deh. Tapi berujung berarti oke, akhirnya lu dan Irfan meskipun agak-agak takut, oke, nyoba. Ya nyoba. Dan coba ceritain gimana waktu awal bertemu latihan tuh gimana? Coba Gimana gimana tuh? mas? Ada yang menarik gak? Kalau dari POV gue sih, awal latihan, tas semua masuk satu ruangan. Udah ada materinya kan, beberapa dikirim sama Jula ini, kulik ini gitu. Gue sekali ngeliat ada Kelvin, terus Kelvin main gitar, gue kayak, oke, kayak gue bisa deh di sini gitu. Terus kita semua ngulik bareng, dan waktu kita bawain Aku Kau Musik pertama kali di ruangan itu, gue kayak,
ini bisa works deh. Hmm. Rasanya gitu sih. Oke, lu merasa optimis. Dia tuh memang dari awal yang gue suka, gue suka, gue seru banget di sini, gue pengen banget di sini. Iya. Jadi Gas kayak, gitu. Lu Kalau gimana? gue jujur aja, jadi kita nyampe di studio latihan itu tidak ada bridging, langsung masuk studio langsung main kan. Iya. Ya udah ngobrolnya juga kayak iya bang gitu-gitu doang. Iya, gue liat banget masih canggung banget dulu anjing. Iya. Masalahnya, oke, gue udah ngobrol dengan Jule, tapi dengan Kelvin gue tuh baru pertama kali di studio itu ngobrolnya. Iya. Sorry buat konteks. Kelvin ini itu, adalah iya gitarisnya, cutting dua-duanya. cutting yang dua-dua. Oke, terus. Terus kayak iya bang, terus kayak Kelvin kan emang bocahnya Doi misterius gini. banget ya, ala misterius banget kan dia. Iya. Terus pas main, beda banget. Gue langsung kayak, oke, gue udah mulai dapet feel-nya nih, gitu. Pas main gue ngeliat bocah pang nih tiba-tiba gitu. Oh iya. Bocah pang. Berbeda dari yang Gampang banget. awalnya dilihat. Iya. Cuman seiring berjalannya waktu mungkin karena kayak udah mulai dapet flow-nya, jadi kayak nyambung terus dapet feel-nya gitu. Oke. Karena banyak sering nongkrong dan sering Manggung. latihan sih, Oke. dan sering manggung. Oke, berarti awal itu kalian tuh tahun berapa tuh? Tahun dan bulan berapa? Kalian di awal? Gabung. Jatuhnya Oktober 2024 sih. Oktober. Kayaknya sebelum Oktober udah latihan deh. September kayaknya deh. September Tapi, akhir lah. Iya, manggung pertama tuh di Oktober gitu. Manggung pertama di Oktober, which is di mana tuh? Di Dos House di iya. Radio Dalam. Hmm. Dos House. Ya, Dos tempat House itu tempat Cafe kah? Itu bar ya. Acara Tunkor waktu itu. Terus Tunkor lagi ada tawaran choir kan kayak ini gue ada panggung nih, kalian mau nggak band choir panggung? Ya udah gitu. Akhirnya ada Secret Hideaway, ada RTH, ada User gitu. Oke, itu pertama kali manggung. Gimana tuh? Jujur gue tuh shock banget. Karena manggung pertama langsung di bar. Oke. Posisi gue cewek sendiri di grup. Oh ya, buat yang nggak tahu, gue cewek sendiri di grup dan gue basis. Jadi kayak di situ untungnya gue ditemenin kakak gue. Kan gue belum pernah ke bar nih. Dan gue dikerubungi oleh laki-laki yang kayak begini. Gue kayak, wah, gue culture shock sejujurnya. Cuman kayak untung ada kakak dan mereka tuh juga kayak, ya udah nggak apa-apa lah bareng kita aja. Dan di situ ada artis juga kan. Dan dari beberapa orang artis tuh gue kenal. Jadi gue tidak merasa left out juga. Gitu sih. Tapi seru banget. Walaupun kita bangun paling akhir jam 12 malam. Jujur ngantuk. Jujur sepi. Oh ya. Enggak sepi banget sih. Udah pada ya cabut udah kah? pada cabut. Lumayan crowdnya warna joy lah hitungannya. Iya. Masa Crowdnya bar warna joy. jam 12 sudah sepi? Itu Maksudnya mah masih kayak- sore nggak sih? Karena soalnya yang Jamnya bar? puncak-puncaknya tuh jam 10-an gitu loh. Itu makin rame tuh. Ya kalau jam 12 tuh udah pada duduk nyantai. Oh, energinya udah. Energinya udah kuras banget. Terus kayak RTH Secret Hideaway itu udah pada balik. Pokoknya paling hype tuh di band sebelum kita namanya Nif. Itu band hardcore, terus kayak semua orang ikut motion segala macam, itu lagi asik-asiknya. Terus habis itu kita, terus kayak bam, heavy pop. Oke, berarti energinya beda banget. Beda banget. Oke. Tapi itu kalian udah ending. Udah ending. Iya. Kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton atau lagi denger, User ini bisa dibilang apa genrenya, stylenya? Heavy Berarti. pop sih kalau di Spotify ya taruhnya. Heavy pop. Iya, heavy pop tuh ala-ala power pop sih mungkin. Agak sinonim tipis gitu. Heavy pop itu instrumentasinya dibawa secara nada ke arah pop. Jadi arahnya itu gimana caranya biar masuk ke telinga dan enak dan catchy gitu. Easy to listen, tapi energinya pakai energinya rock yang emang ngedorong banget terus dor gitu. Ya heavy pop gitu lah kurang lebih. Berarti secara aransemen juga pop. Secara aransemen sebetulnya enggak sih, enggak Kita pop sekarang sih. udah mulai indie rock nggak sih? Indie Dekatnya. ya yang heavy pop sebenarnya aku kau sih. Sisanya Iya, sisanya indie banget. iya, kita tuh agak-agak melenceng-melenceng Udah dikit mulai lah, udah mulai eksperimen. Iya. Oke. Oke, nah kalian kan dari manggung 2024 sampai sekarang gue lihat manggungnya juga cukup banyak. Gue pengen tahu pengalaman manggung paling buruk. Ada Paling nggak? buruk ya? Yang menurut kalian
Lu dulu deh, Le. Gue dulu. Oh, Kan pasti ada aja tuh. jujur kalau gue tidak ada. Oh iya, Cuman paling experience dari guanya. gimana? Maksudnya kayak jadi waktu itu gue pernah ngerasa apa ya, orang-orang tuh tidak mengapresiasi kita. Maksudnya kayak mereka tuh cuman kayak duduk doang, nggak ada yang hype atau berusaha untuk kayak ikut joget apa gimana gitu ya. Mungkin gue nggak tahu, mungkin karena dia kurang suka dengan genre-nya kah atau kenapa gitu. Jadi gue kayak ngerasa tidak, kayak nggak having fun aja sama manggung. Yuk, kayak Kayak kaku aja, crowd crowdnya itu mereka mati. aja kayak iya, Mati. nah iya, kayak nggak ada yang merasa hype dengan kita aja. Gue paling itu sih. Terus Bisa tahu kayak nggak cara apa itu? Hah? Bisa tahu nggak cara apa? wah, gue lupa lagi. Cuman kalaupun gue inget, kayaknya gue tidak mau ngasih tahu ya. Ini agak-agak. Ya. Sama paling ini, ada satu acara di situ rame dengan orang abang-abangan gitu ya. Terus ada yang nyamperin, gue kayak tidak nyaman. I think I know this one. Iya, Nyamperin dengan nyamperin. dengan intensi. Intensi. Deketin. Nggak jelas, pokoknya nggak jelas lah, Pokoknya nggak jelas orangnya. banget yang bikin gue tuh akhirnya nggak nyaman. Sorry, dia lagi ini kah? Eh, Fix iya banget. sih. Fix minum Fix lah ya. Oke, Iya. ini konteks aja, ini panggungan underground. Oke. Sekarang udah paham lah ya. Iya, Nah, iya, gitu iya. lah. Oke. Itu kalau gue Iya. nggak tahu Oke. ya. Gue merasa salah satu panggung lebih ke panggung terkonyol sih. gitu. Konyol boleh. Ada waktu itu acara kampus, posisinya buat gue secara personal konyol karena hari itu gue bolak-balik Karawaci naik motor 4 kali. Terus gue kesana sampai tas, bang maaf ya bang, ini kira-kira mainnya 1 jam lagi aman nggak gitu. Posisi di rundown jam 8, dia bilang jam 9 main, oke ya usah gitu. Ini mah dapat sapi lah banyak, tuh asik tuh. Terus masuk sound setara sound horek jujur. Ini gue tahu nih. San Hore. Iya. Oke, terus Crowd pencar-pencar. Terus gitar Irfan putus, senar, ganti gitar lagi, bam putus lagi gitu. Ya itu tuh Tuh. permasalahan agak fatal juga tuh. Iya. terus ujung-ujungnya gimana tuh? Ya, Ujung-ujungnya tetap asik sih, tapi kayak at Jadi the bikin- end of a long day iya. gitu. bikin bad mood aja, Iya. bikin gak mood aja, jadi kayak merusak hari. Tipis-tipis. Tapi ya udah nggak Tapi apa-apa. ujungnya ya udah sih sapi. Iya. Ya dapet si sapi lumayan lah. Masih good mood sih gue sih. Terus banyak lagi saya Banyak sapinya, banget, jadi banyak satu banget. orang dapat 2. Lumayan banget. Oke. ST. Nah, kalau itu kan manggung yang konyol atau yang terburuk lah. Kalau Iya. manggung yang paling besar nih so far apa? Itu dia. yang tunggu. Apa? Oke, siapa dulu deh? Apa mau bilang bareng? Oke, Bareng-bareng, lu Iya. dapat gue nggak? Tahu. Oke, kita coba chemistry kita ya. Oke. Kita Coba. coba. Gue kalau malu banget nih kalau nggak sama. Ini kalau nggak sama gila Oke, sih. gue hitung ya. 1, 2, 3. Mabim Fox. GTC, hah? Kenapa sih anjing? Beda ngintot jawabannya. Mabim gede sih. Mabim. Tapi Ini untuk paling dapat gede atau paling hype-nya, apa? Nale Mabim Fox, Bentar. 2, lu Rafa, Jaget. JGTC, Ini panggung paling gede kan? Just Goes to Campus ya. Ini lu Paling- nanya paling seru kan? Paling gede. Oh paling gede. Oh, gue kira maksudnya paling gede, maksudnya paling Yang oke, paling sorry. oke Yang kalau lu kalau buat gua kira konteksnya yang memorable di gua, Oke. yang menurut gua asik. Oke. Oh. Oke, nggak apa-apa. Ini kita ada 2 berarti ya. Iya. Kalau Satu dia- yang paling Kalau paling besar, gede JG. Kalau paling besar, Secara nama. iya JGT. JG. JGTC. JGTC. Tapi menurut lu paling memorable Iya Mabim Fox. kan? Mabim sih. Oh, lu Mabim Fox juga Iya kan? memorable ya? Mabim paling memorable sih. Oke. Nah iya. Gue bisa tahu Oke, kenapa sih. Oke. Iya, Gua asik ada sih, di asik situ. sih. Gua tahu di video gini-gini gitu. Coba. Tapi itu asik banget serius. Asik banget, asik banget. Oke, kita yang JGTC dulu tuh ya, Ya, tipis. boleh. Iya. JGTC. Gimana Kak? Itu Just Goes to Campus kan, wah itu besar lah. Besar. Dan dengan Raisa, maksudnya ada Raisa juga, Tulus, gimana tuh? Opening Barsu sih, opening Malik sih. Openingnya baru suara Sama kalian. panggung sih. Iya, sepanggung Oke. sama Malik juga. Heeh. Jujur, ini kan salah satu acara kampus yang bergengsi ya di kampus-kampus. Apalagi ini
udah annual udah ke 48 tahun ya. Iya. Terus tapi Loki menurut gue agak janggal. Oh iya. Kenapa? Karena ngundangnya Juzer dengan genrenya yang beda banget dari jazz. Hmm. Sebenarnya. Tapi bukan berarti gue tidak ini ya dengan Jaget. Cuman kayak gue merasa honored banget diundang sama Jaget. Thank you Jaget udah ngundang Thank you, Juzer. Jaget. Such an honor banget karena sebagai salah satu achievement kita juga tahun ini, Iya. kita akhirnya diundang ke festival besar. Iya. Dan apalagi juga target kita sebenarnya untuk EP kita yang baru keluar tahun ini Iya. itu anak kampus, anak UI gitu. Jadi Oh, dapat sangat banget. pas sih, sangat Pas pas. banget. Jazz Goes to Yes, Campus. betul banget. It doesn't get more kampus than jazz goes to campus sih. Cuma gue Iya. ngerasa tahun ini jazznya jujur dikit. Ya, Nah, kalian bawainnya apa? Sama dengan style heavy popnya apa di jazz-jazzin? Awalnya kita mau ngejazzin, seiring waktu kita sadar kayak kayak kurang. Kayak enggak deh kurang gitu. cocok. dari akhirnya ya udah kita Juzer goes to campus aja deh. Iya. Ah, iya. Iya. Oke. Iya. Kalau dari lu, Raf? Apa jaket? Ya, gimana menurut lu? Gue seneng sih bisa ke backstage terus Oh, iya? kemana-mana Iya. gitu kayak kelar manggung, oke ya turun makan segala macam, dan exploring mana-mana. Gitu. Iya, jujur. Dan di situ banyak banget makanan gratis Iya ya. anjing. Oh, ya? Itu banyak banget riders gitu-gitu. Dan jujur dari semua panggungan sound paling beres di Jaget. Oh ya. Parah, Sound beres beres parah. banget. Tapi crowd gimana? Ya uts. Crowd keluarga Juzer. Jujur keluarga keluarga besar Juzer. Juzer lah gitu. Keluarga besar Oke. Juzer. Iya. Juzer, telak, nyokap bokap gua, nyokap bokapnya Jule, nyokapnya Irfan. Iya, Gitu-gitu. iya. Jadi keluarga-keluarga kita aja. Tapi in our defense, acara open gate jam 1, kita main 1:20. Oh Jujur. First Bener-bener. performer nggak First bersaingan performer. sama siapapun gitu. Wah. Oke, berarti Uncle Wire aja jam 2. Iya, kita masih awal banget. Kita obat. Apa-apa. Tapi nggak Oke, apa-apa. oke. Menarik. Jadi kita punya waktu untuk berkelana dan puji Tuhannya kita bisa ke backstage dan bertemu dengan artis-artis lain yang akhirnya kenal juga dengan Juzer. Iya. Gitu. Kita juga bagi-bagi merch. Gitu. Awareness ya, meningkatkan Yes. awareness. Oke. Si yogurt banyak banget. Yogurt. Yogurt banyak. Yogurt baik banget. Oke, nah kalau itu kan tadi DGTC the biggest one so far ya. Iya. Kalau gue pengen nanya, kalau kalian tuh pengen nggak sih ada kayak yang gue pengen banget manggung di event ini atau festival ini selanjutnya? Ada gua. Apa sebut? Gua mau synchronize sih karena Synchronize. dari semua festival personal favorite gue itu, dan kenapa favorite gue itu karena di belakang line up-nya adalah sebenarnya ini semua temenan gitu. Kayak semua orang di Synchronize itu temenan dengan satu sama lain. Dan waiting room-nya, green room-nya itu satu ruangan semua. Wah. Jadi di situ bener kayak atmosfernya nongkrong banget. Ketemu sama artis-artis musisi ini semua gitu ya. Iya, kayak lu bisa naruh Baskara bareng sama Seringai, bareng sama Rangrangs, bareng sama semuanya satu ruangan anjing. Dan makanya gue mau bareng Synchronize, mau di panggung manapun gitu. Oke. Gig stage tapi personal wishes gue Iya. gig stage. Seru Oke. sih. Kalau Keren banget. Nale, Gue sama sih, memang sinkro juga, memang karena itu juga sebenarnya. Oke. Karena gue melihat juga dari semua festival yang pernah gue datengin, gue dapet banget di sinkro. Dapet feel-nya yang kayak, asik juga nih manggung di sini gitu. oke. Tapi gue baru tahu tuh, green room nyatu tuh. Makin Gue makin ya. kayak, Jujur, ini dia info waktunya order dari gua. Mas Lapon. Oh iya. Info order. Iya. Gitu. Oke, berarti kalau kalian sendiri, kalian ini melihat Juzer ini sebagai fokus utama kalian atau kayak lebih apa ya, side quest gitu? Kalau Juzer untuk sekarang. Buat karir musik ini fokus utama sih sebenarnya. Kalau Iya. untuk karir musik. Kalau ya untuk saat ini kebetulan kesibukan gue ya setelah beberapa himpunan atau organisasi selesai ya fokus gue sekarang ke diri doang, sama ya paling side quest yang lain. Oke. Berarti bisa dibilang fokus utama ya? Ya bisa dibilang gitu. User and Wiray sih paling itu doang. Nah iya itu tuh. Tapi itu paralel jadi gampang. Enak. Nah, kalau selama berarti kayaknya udah setahun. Bisa dibilang setahun ya? Atau Setahun. lebih? Setahun lebih dikit. Setahun lebih dikit. Iya. Hal yang selama ini hal yang paling menyenangkan
selama ada di user tuh apa? Gue bondingnya sih. Bonding. Wah, gue bondingnya. Gua Rafa, sebenarnya bonding juga, cuma format bondingnya photoshoot sih. photoshoot. Photoshoot lucu banget sih. Ada aja anjing gebrakannya. Gerakan ya. Iya. Gebrakannya Gebrakan gimana? ya. Gebrakan maksudnya apa tuh? Yang paling gebrak? Oke, mungkin apa gue dulu ya. Dulu. Jadi waktu itu kita pernah photoshoot untuk EP kita, itu di Buperta Cibubur. Dan pada saat itu kita tuh ngeliat ada TJ lagi parkir, maksudnya nganggur aja gitu di situ mereka. Terus kayak dia apa coba kali ya gitu. Terus ternyata dibolehin sama yang sopirnya. Terus kayak ya udah akhirnya photoshoot aja di situ. Dan lumayan mantep sih. Iya, mantap. Mantep sih. Berarti emang bisnya lagi ya udah lagi parkir, Iya, lagi kalian izin, Dendra izin, boleh. terus kayak boleh tuh gitu. Ya kapan lagi akan dapat kesempatan kayak gitu? Iya, iya. TJ kosong lagi. Iya. Lagi ngetem lagi. Kena sih. Gue sih, favorit gue kalau di photoshoot mood boosternya pasti ngeliat Kelvin sih, karena Doi Iya. jadi karakter kartun anjing. Karakter Doi ini kartun. jadi Doi kan king of overreacting ya gitu. Jadi lu bayangin nih, Rik, fotonya gimana nih? Oh shit, kayak gitu ntar. Terus gue jadi kayak kebawa seneng juga gitu, karena lucu anjing. Oh iya. Oh karena kayak bagus banget gitu. Enggak, karena Kelvinnya lucu aja sih. Oh enggak, tapi maksudnya ya fotonya juga bagus. Iya, Emang bagus bagus banget sih, banget. bagus banget. Oke. Lek bentok. Parah. Oke. Nah, kalau dari lu TJ, lu apa? Tadi si Itu Kelvin. Kelvin sih. Oke. Iya. Berarti kalau menurut lu bondingnya, Bonding Bondingnya juga sih. lu bonding tapi versi lebih photoshoot. Iya, spesifiknya sih Kalau itu. gue bonding bener-bener yang kita nggak megang alat musik, ngobrol aja. Itu seru sih. Apalagi kalau nongkrongnya tuh kayak di rumah gua tuh sering menjadi base camp kita btw. Iya. Yang dimana dari pagi sampai malam sampai pagi. Thank you keluarga Mae. Ya gitu deh. Jadi kayak di Jadi situ lupa kita, waktu gitu ya? Iya, Saking- karena kita jadi ternyata mereka punya sisi ini ya. Mereka ternyata kayak gini ya. Jadi kayak lebih tahu masing-masing lah gitu. Iya. I see. Nah, tadi kan yang menyenangkan ya, tapi pasti ada aja ya hal-hal yang ngeselin lah. Kalau lagi ngeband gitu bareng-bareng sama anak-anak band. Apa yang menurut kalian hal yang paling ngeselin lah? Enggak ya. Aman. Apa ya? Hal paling ngeselin. Apa ya? Atau kayak pet peeve, kenapa sih dia begini gitu? Atau Gue gedek. Ini ke diri gue sendiri ya gitu. Gue gedek kalau gue harus milih satu. Kayak ntar tiba-tiba ada offer nih, dua-duanya di hari yang sama, ada user sama band lain. Terus kayak, kenapa gue harus milih sih gitu? Oke. Bete gue kalau kayak gitu. Kalau lu Le, Kalau gue bete kalau misalkan ada sesuatu yang dari gue nih kayak misalkan apa sih bass. Gue waktu itu pernah ada masalah di strap gue. Strap gue tuh lepas. Gue sampai main mesti jongkok pak. Tuh gue udah kayak ya udah deh nggak apa-apa deh terserah deh. Tapi ya akhirnya bawa fun aja. Nah, akhirnya kayak di show goes on. iya gue kayak bete banget sih di situ. Strap lepas. Iya. Sekedar itu. Udah sekedar itu aja itu yang bisa udah karena kayak selama ngeband itu yang gue pikirin adalah gue main band sama dengan gue having fun sama main band sama dengan gue melepaskan penat gue gitu loh. Jadi nggak gue bawa beban. Jadi gitu doang. Berarti lu datang latihan, datang meeting, rapat atau manggung, Iya, lu dengan mindset ya. mindset Have kayak fun. have fun aja. Iya. Oke. Dengan begitu lu lebih santai juga. Iya. Oke. Nah, melihat kalian bisa dibilang tadi bonding, udah akrab banget. Nah, kalau misalnya nih amit-amit user besok bubar, amit-amit. Let's say, hal apa yang paling bakal lu kangenin dari user? Nongkrong sih. Nongkrong. Walaupun gue yakin bakal tetap lagi, tapi ya nongkrong kayak abis latihan atau apa gitu, kayak kalau nongkrong dalam format masing ngeband kan ada sesuatu yang bisa diomongin bareng-bareng karena terjadi bareng-bareng kan gitu. Kalau udah bubar nggak akan kayak gitu juga gitu. Walaupun bakal tetap nongkrong gue yakin. Gue kangen keasbunan
bocah-bocahannya, Aspunnya Jule, tingkah lakunya Kelvin yang unik itu, hypernya Rafa, Irfan yang nyelau banget, Nyelau Bang TP yang jokesnya selalu nggak nyambung. Cocok. Tiba-tiba inside joke. Oh, dia doang yang paham. Ada tuh yang ngerti, nggak Dia ada. Jule doang yang paham. Iya. Oh. Kadang juga dia doang yang paham Lah, nggak? Jule aja kayak Jule disitu kayak, nggak ngerti sih gope, nggak ngerti gope gitu. Kape, kurang lagi kayak gitu sih. Karena kita punya keunikan masing-masing Iya, yang iya. membuat itu juga yang di panggung gitu loh. Kayak Yang keluar di panggung tuh itu juga gitu. Oke. Nah, kalau selama lu ngeband di User, ada nggak kayak lu dapet sesuatu apa ya, pelajaran about anything? Kayak oh ternyata apa gitu. Entah lu belajar tentang ya, gue dapet pertemanan atau diri lu sendiri mungkin bahkan. gue dapet banyak banget lagi. Soalnya Apa? Satu. yang paling gue rasain adalah kayak oh ternyata musik bisa struktural. Musik bisa struktural. Karena backgroundnya kan gue mainnya emang hardcore punk, terus kayak waktu gue masuk ke User gue ngerasa banget kayak ini kok tiap kali manggung perkembangannya kelihatan banget ya gitu. Sedangkan kalau di band-band gue yang lain kayak tiap kali manggung itu kayak sama-sama aja rasanya. Tapi di sini kayak wow tiba-tiba dapat ini kayak nggak kebayang aja. Dan gue baru sadar di User bisa kayak gini. Oke. Lu Le, Kalau gue jadi belajar untuk mengontrol emosi dan ego. gimana tuh maksudnya? Maksudnya kayak kan kalau di suatu grup kan kita nggak bisa mau menang sendiri ya. Pasti butuh kita ngobrol, maksudnya musyawarah, diskusi gitu-gitu. Dan dari situ gue jadi kayak jadi dapat insight baru juga karena diskusi itu. Jadi gue berusaha untuk tidak meninggikan ego dan gue mengontrol emosi. Gue tuh emosional banget. Jadi kayak gue gampang nangis, gue gampang marah, dan gue ngerasa kayak di sekarang tuh kalau mau serius User tuh gak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan punya masalah pribadi gak gue bawa ke User gitu. Berarti in a way belajar apa ya, profesionalisme Ya, bisa dibilang. bisa dibilang gitu. Kayak Ya, gitu lah. satu sisi Oke. gitu sih. Oke. Nah, kalau di band kan biasanya yang apa ya, yang kelihatan itu maksudnya kayak orang-orang yang manggung. Maksudnya ya kalian berlima gitu misalnya. Tapi kalau menurut kalian pasti ada aja ya kan orang yang di balik layar, yang unsung heroes-nya, yang sebenarnya dia sangat berjasa, tapi ya orang-orang nggak tahu aja karena dia di balik layar. Menurut kalian itu siapa? Ada Mas nggak? Mas P Jujur telek. ya. Nih, Which Shout is out dia to adalah Mas P, manajer kita. manajer User, shout out Mas P, Manajer. we love you Shout out. Karena kalau nggak ada dia jujur kita hilang arah. banget. Karena yang memanage semuanya kayak misalkan keuangan, terus jadwal, terus kalau misalkan ada panggilan itu semua dia. Dan juga dia tuh nggak cuma nge-manage kita, dia tuh ngebantu banget kita kalau ada tiap panggungan tuh pasti ada photoshoot dulu. Jadi kita punya arsip foto, Banyak banget. arsip panggungan tuh banyak banget dan emang bagus gitu loh. Maksudnya keren banget gitu loh. Dia tuh menggarap banyak gitu. Dan dia jago banget ngejaga internal gitu. Kayak apapun itu kondisinya kayak serasa punya kepala keluarga aja sih gitu. Nyaman Iya. banget gitu. Berarti kayak Ah, dia yang direct ngejaga arah kalian tetap Iya, in lane gitu. iya. karena dia juga kalau kita ada masalah pun dia langsung ngambil alih dan ngambil alih. Dia yang langsung ngambil keputusan, maksudnya kayak better kayak gimana gitu, dan dia tuh langsung dia tuh kadang tuh suka tahu kayak ini ada masalah nih, gue coba ngomong sama dia deh gitu. Iya. Ngomong sama dia dulu baru nanti ngobrol sama ramean gitu. Itu sih. Terus tahu konteksnya juga. Oke. Kalau Berarti kayak Mas P, Mas P ini berjasa lah ya. berjasa banget. Sangat berjasa. Berjasa banget. Oke, ini kita udah mau di akhir dan gue pengen tahu ada nggak sih alasan kalian tuh masih bertahan di User sampai sekarang? Kalian tuh coba. Gua sesimpel seneng aja sih. Gue seneng sama musiknya, seneng sama orangnya, dan gue ngerasa kayak
eh, di belakang background gue yang isinya hardcore semua, kayak oke, di sini gue bisa beneran singelong sama lagunya gitu, dan gue bisa nyantai sama orang-orangnya. Dan ini sebuah band yang progresnya cepet banget, dan apa ya, progresnya cepet banget, perkembangannya cepet banget, tapi bawaannya seneng banget gitu. Jadi kayak gue akan selalu bertahan sih karena itu fun aja gitu, Fun. just fun gitu. Dari Setuju Nolek. sih gue juga kenapa bertahan karena justru udah gue anggap keluarga gue sendiri. Mereka tuh sangat menjaga dan care banget sama gue, walaupun gue cewek sendiri gitu ya. Mereka tuh tidak menutup diri mereka ke gue gitu loh. Mereka tuh selalu menganggap gue seperti adik mereka. Ini dia juga nih. Terus gue juga kayak yang tadi gue bilang, gue tuh menganggap ngeband itu having fun aja, dan bagaimana cara gue melepas penat dari kayak mungkin pusing tugas, pusing ujian, dari Uas. pokoknya kampus gitu loh. Kalau kegiatan kampus kan banyak banget ya, dan pelarian gue tuh ya udah Juzer gitu loh. Dan di Juzer gue bisa jadi apa aja, maksudnya bisa jadi diri gue sendiri yang tidak kelihatan di dunia ini. Itu yang gue lihat. Mereka tahu Versi tuh enggak. gimana Nale di balik layar, di balik Iya. di Jujur, balik ininya. awal-awal gue masih kaku banget. Cuman akhir-akhir ini karena gue pemikirannya udah kayak bodo amat, ini mindset gue ya, bodo amat orang ngomongin apa, yang penting gue having fun. Gak usah pikirin orang nonton, anggap aja mereka kentang misalnya gitu. Pokoknya menganggap gue tidak ada yang nonton, gue main sendiri. Dan akhirnya kayak gue lepas banget, gue having fun banget, dan gue mendapatkan chemistry itu bersama dengan teman-teman gue. Awalnya itu nggak dapat sama sekali. Karena apa? Karena kita sama-sama masih awkward, kita masih kaku. Terus tiba-tiba semakin lama semakin kenal, gue makin dekat sama Kevin, gue makin kenal sama Irfan, gue makin ya kalau sama dia udah kayak aduh, Tiap hari anjing kita ketemuan. injek banget. Jadi kayak gue udah kayak whatever lah. Kalau sama Julai juga ya udah terserah itu dah. Gitu lah pokoknya. Jadi gue sangat senang di Juzer karena itu. Keren. Oke. Oke deh. Ini kan kita udah mau selesai. Gue pengen nanya, lagu favorit kalian di Juzer apa? Gua jujur mainnya di Apakah Aku Harus Berubah Menjadi Perempuan. Oke, apakah ya. aku harus berubah menjadi perempuan? Itu Supaya yang nonton kan tahu nih. akhirnya. Ini kenapa tuh? Karena Singkat itu aja. perpaduan segala hal yang gue cinta di musik ada di lagu itu gitu. Ya, Melodinya enak, tapi ada perubahan ritme yang menarik. Terus dinamis banget lagunya. Terus lagunya lagu live banget gitu. live banget. Live banget. Jadi kayak lu nonton live lagu itu nggak pernah nggak gong gitu. Iya. Oke. Dan stage act-nya mantepnya di situ tuh. mantep Stage banget. act kita banyak lah. Iya. Oke. Dan yang paling gue suka adalah di situ. Iya. Oke. Ya, gue sama. Oh iya. Iya. Apakah aku harus berubah Berubah menjadi menjadi perempuan? Coba. Boleh guys bawain Apakah Aku Harus Berubah Menjadi Perempuan ke 20.000 streams. Boleh banget. Boleh banget ya. Oh, itu kawan-kawan. yang paling besar streamnya? Apa itu? Enggak. Belum. Paling satu masih tetap. Masih Aku Kau sih. Aku Kau dan musik. Iya. Oke. Bisa lah. Itu bisa title lah. track ya? Itu Aku Kau. Title track Buku Pesta Cinta. Oh, buku pesta cinta. Enggak sih, enggak ada title track lagi nggak di iya, kampus. kita nggak ada. Iya. Oke. Semuanya judul Nggak ada. bisa. Apakah aku harus berubah menjadi perempuan? Silakan didengarkan teman-teman. Nah, untuk mengakhiri sesi obrolan kita main ini nih. Kan kalian udah setahun lah kalian mengenal satu sama lain. Gue pengen tahu kita main game siapa yang paling bla bla bla. Nanti kalian gue sebutin kriterianya. Nanti kalian tahan dulu jawabannya, jangan langsung jawab. Nanti gue 1 2 3 kalian bareng sebut. Kasih nama ya. Iya, Sebutin nama dong. personilnya. Mm-mm. Oke. Boleh. Aduh anjing. Oh, ini Oke. dari kita berlima berarti ya, bukan gua sama dia doang berarti ya? Iya berlima. Oh, ya, kita berlima. Wah, sayang banget biar yang lain anjing. Iya. Sumpah sayang banget. Boleh, mungkin kalau manajer masuk jadi 6, oke nggak? Boleh Boleh, banget. Oke ya? boleh. Mungkin Boleh, kalau boleh, oke. boleh. Oke, yang pertama ya. Siapa yang paling sering ngaret? Tahan dulu. Tahan ya.
Oke ya. Gimana siap nih? Gue sebut 1, 2, 3. Kelvin. Oke. Berarti benar. Sama anjing jawabannya pasti. Berarti benar ya, Kelvin. Nah, cerita dikit aja contohnya. Paling ngaret, paling ngaret. Aduh, paling ngaretnya gua Example. yang Di kampus lagi rekaman rekaman. ngaret Duh, banget. Oh ya? Banget. kita udah selesai rekaman semua, sisa dia. Rekaman untuk ini. Rekaman alat musik, sorry. Oh, oke. Iya. Berarti telat berapa jam tuh? 4 jam ada deh. 4 jam ya? 4 jam kayak ada deh. Oke, alasannya apa? Dia banyak alasannya. Iya, dia memang. Tapi sebetulnya ujungnya balik ke enggak gua ketiduran gitu. Iya. Oke. Sally paling sering ngaret adalah Kelvin, gitu ya. Iya. Oke. Yap. Nah, kita masuk yang kedua ya. Oke. Siapa yang paling susah diajak serius? Tahan. Oh, Pikirkan. sabar. Susah nih. Pikirin dulu. Susah diajak serius ya? Ini susah nih. Oke, kita yang paling list aja deh. Karena jujur aja sebenarnya kita semua tuh kalau diajak serius tuh bisa. Cuman yang paling listnya adalah Yang paling suka bercanda lah bisa dibilang. Canda. Oke ya, gua udah ada jawaban gua. Oke. Kalian belum nih kayaknya nih. yang suka main bercanda nih. Gua udah ada jawaban lah kalau ngomong Oke, serius terus kayaknya. tiba-tiba itu. Kayaknya gue tahu nih. Oke. Atau ya? Ya, coba aja. Oke. Oke ya. Kali sama dat. Oke. 1, 2, 3. Jule. Oke. Iya, Ngomong apa tiba-tiba bisa gitu, Mas? Iya, dia tuh suka gitu. Lagi ngomong serius tiba-tiba dibecandain. Nah, kalau ya itu Jule itu. Oke. Kalau bisa diajak serius, dulu ya. Iya, Jule. Oke. Walaupun berarti- nggak kelihatan sebetulnya, nggak akan nyangka gitu. Oh, iya? Ternyata, oh iya emang gitu. Oke. Ya. Oke, itu tadi 1, 2 udah sama dua-duanya ya so far. Iya. Kayak yang ketiga apakah sama ini teman-teman? Lihat ya. Siapa yang paling ribet waktu cek sound? Oh iya. Kayak gue tau deh. Jangan didiskusikan dulu. Coba ya lantar. Oke. Coba ya. Chemistry-nya sinyalnya disamain dulu frekuensinya. Cing. Oke ya. 1, 2, 3. Irfan. Ada Gila. anjing masalahnya Oh, ada gitu? aja cok. Ini bukan di check sound doang. Oh ya. Ini fun fact bukan cuma di check sound doang. Hmm? Di panggungan juga. Di panggung Oh, juga. ya? Karena dia tuh masalahnya bukan di gitarnya, tapi di efeknya. Iya. Ya kan? Karena dia belum punya efek sendiri, belum punya gitar listrik sendiri, jadi kayak emang Iya. sering ada masalah dan efek yang kan biasanya pakai efek gua ini tokubat. Jadi masalahnya kadang tiba-tiba vap habis baterai. Oh yang itu ya. Gitu. Jadi ya gitu lah gitu. Mas nggak usah muncrat, Mas. Oh iya. Maaf, Pak. Jadi Ya. jadi Kalau- karena efek bukan punya sendiri, jadi karena minjemin ke orang, Iya. jadi harus di otak-atik dulu Iya, dan lain-lain. gitu. Dan gue denger sering senar putus. Nah, sering Iya. putus. Iya itu juga. Ya. Oke, 3 nih udah sama semua ya. Oke, yang keempat, siapa yang paling cerewet? Easy. Easy. Ini gampang banget aja. Oh, iya. Easy. Udah, Oke. langsung aja. Langsung aja. 1, 2, 3. Gua. Hah? Lah. Lah. Gua ini. Loh. Oke, sebentar. Tunggu. Konteksnya cerewet apa dulu nih? Iya, cerita apa dulu nih? Cerewet as in apa ya? Ya Kalau- apapun di komen Kalau gitu. Teknis produksian, ya, of course. Oke. Kalau apapun mau dikomenin itu Ya. gua. Iya. Oke, berarti definisinya Gua lah. cukup berbeda Gua kalau apapun kalian. diketawain sih gua rasanya. Iya, lu ketawa ini yang dikomenin. Oh iya. Paling cerewet lah, paling Ya udah deh, cerewis. gini deh. Cerewet is Udah us, lah, bro. kita berdua deh. Oke, Cerewet is kalian us, berdua cerewet is us, adalah gitu. yang cerewet di user ya. Cerewet adalah kita. Duo cerewet. Iya. Oke. Lucu. Ya, gitu deh. Oke, Ini lagi hampir selesai nih. Yang ke 1, 2, 3. Yang kelima, siapa yang paling susah dihubungin? Oh, ini tricky. Wah, lagi. ini tricky. Tricky. Tricky nih. Tapi gua ngerasa jawabannya bulat di gua sih. Gua tahu. Iya. Iya. Ya udah. Iya, Lah, itu memang itu. gimana sih? Enggak, Oke, ini ya. udah ya. 1, 2, 3. Gua. Apa? Iya.
Gue ngerasa gue paling susah dihubungin. Oke. Susah dihubunginnya bukan karena apa ya? Karena ketiduran. Simpel itu aja gitu. Ketiduran. Udah Penyakit itu. Rafa itu ya. Penyakit Rafa dan Kelvin. Tapi lebih parah. Lebih parah Rafa kalau Rafa. dihubungin. Kalau tiduran sama hubungin lebih parah gue. Nah, Hmm. Iya. kalau Kelvin kalau dihubungin masih bisa, masih gampang dia. Oke. Kalau yang dihubungin, Telak mayat. Telepon Iya. nih kerjanya. Oke. Oke, kita masuk ke yang terakhir. wow. Siapa di user yang paling menurut kalian sok dewasa? Sok dewasa ya, bukan dewasa ya. Iya, sok Itu dewasa. beda ya. Itu beda ya. Gue tahu deh jawaban gue. Siapa Jo? Oke, ntar deh kita lihat. Wah, gue tidak ini lagi. Semuanya nggak merasa diri mereka dewasa soalnya. Oh Iya. gitu. Iya. Tapi di satu sisi ya gue adalah jawaban. Oke. Ya dulu deh. Jawaban Gue lucu-lucuan. belum bisa mikir. Oke ya. Jujur gerimis. Oke. Nggak apa-apa lu sebut nama aja. Oke. Oke. 3 Yuk, 1, 2, 3. Jule. Iya. Iya gitu. Oke, sama lagi. gitu. Why, Tapi why, dia why? sadar diri aja gitu. Iya. Dia sadar aja bahwa kayak oh, I'm just playing so dewasa gitu. Hmm. I'm young gitu. Sadar lah. Jujur Biasa gerimis. lah. Oke, and that wraps up the question semuanya. Siapa yang paling? Oh. Tadi banyak ya yang Iya. sama ya. Iya. Berarti Banyak. chemistry Ya, maksudnya oke cukup lah, jelas ya oke siapa lah, yang siapa simple lah. di user. Oke, karena ini dilihat sudah hujan ya teman-teman. Wow. Terima pas kasih banget. banyak Ya. untuk Rafa dan Ale sebagai 2/5-nya user. Semoga user semakin meningkat lah. Seperti yang kalian bilang tadi, Amin. peningkatannya terlihat jelas. Dan tadi event panggungannya semoga tercapai, disinkronize Amin. teman-teman. Amin, amin Tungguin ya banget, tahun depan ya, Mas. amin ya. Amin banget. Oke. Amin banget. Berarti what's next nih buat user, singkat aja. Apa yang selanjutnya buat user? Adakah yang bisa di-spill atau cerita dikit? I think single. Oke, I think single. Oke. Tapi itu tahun depan lah ya. Itu Keci, tahun kita tahan depan. ya. Pokoknya Dulu keci lah. Sabar dulu, Oke. dulu ya. Kita liburan dulu. Yes. Liburan dulu, nyantai dulu. Oke, thank you banget buat Rafa, Nale, dan juga teman-teman yang udah nonton Jam with Mates. Thank you. Boleh banget komen kali kita undang siapa lagi guest star-nya, anak-anak Promet yang musik ngeband banyak banget ya kan. Iya, iya. Nah, oke, thank you banget teman-teman. See you on the next episode. Bye. Bye bye. Thank you Jamit Mates.